Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah kami yang kekal, Allah sumber kasih sayang dan kasih karunia. Terima kasih pada malam ini kami boleh lagi berkumpul di bangsa KKR ini. Tuhan berfirman, demikianlah firman Tuhan. Sabdamu berkata, inilah firman-Mu yang kami harus ikuti dan dengar. Kiranya malam ini kami semua Tuhan urapi lewat kuasa Roh Suci-Mu, baik dalam bangsal maupun di luar bangsal, bahkan di tiap rumah yang sempat dijangkau oleh pengarah suara ini, agar firman Tuhan meresap di hati kami boleh mengerti, menjadi pelaku firman, menyiapkan diri untuk kerajaan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Terima kasih pada malam ini kita boleh jumpa lagi. Kami tahu dari malam pertama sampai tadi malam pelajaran disampaikan, dan saudaraku malam ini kita bahas pelajaran yang lain lagi. Baik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari malam ke malam kita telah belajar. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini, Ia memberikan bagi manusia kehidupan yang penuh kelimpahan. Saudara, kita telah belajar beberapa waktu yang silam di dalam kehidupan di rumah tangga kita. Di dunia ini, saudaraku sekalian, kita dihadapkan kepada berbagai-bagai stres yang melanda dunia. Dulu orang tua kami atau opak kami di zaman dahulu kala belum ada kata stres yang mereka hadapi. Sekarang dunia sudah modern, stres melanda dunia, orang mulai sakit, dan stres itu adalah sumber penyakit. Saya tidak usah bikin stres karena waktu sangat singkat, itu mengenai rumah tangga. Kehidupan manusia di bumi ini semua dilanda dengan stres, tekanan
beban. Sehingga kalau kita baca di ilmu kesehatan, stres itu adalah penyebab utama segala penyakit yang muncul. Sehingga melanda dunia di mana-mana, orang kecil orang besar, semua kita tertekan, jiwa tertekan karena stres menimpa dunia. Saudara, obat stres adalah rest. Obat tekanan adalah istirahat. Karena itu kalau orang istirahat pada malam hari, dia rileks, dia tidur pulas dan mengubah stres kita. Saudara, pada waktu kami berada di Amsterdam, kami sempat sesudah rapat kerja sedunia di Utrecht, kami dan Ibu Sakul berangkat, kami diundang oleh saudara Yakob. Dia dari Bandung, bilang, pendeta, lebih orang ambil waktu untuk kunjungi kota atau negara Belgia. Dan kami ke Belgia, dia yang bayar mobil, bayar hotel, semua dia tanggung. Bapak Yakob dari Bandung. Dan dari Amsterdam ke Belgia, jaraknya kurang lebih 4 jam, kami charter mobil. Di mobil kami duduk sama-sama di situ. Saya lihat yang bawa mobil itu, sopir itu adalah orang Belanda, pemuda yang ganteng, tinggi, dan ya orang Belanda. Di belakang kami pendeta Watulingas yang sudah almarhum, pendeta Watulingas, pendeta Manopo dan Ibu Sakul dan Bapak Yakob di belakang mobil kami. Saya di depan musuh saya. Lalu saya tanya sama orang di sopir samping saya tanya, biasa kalau ketemu ya tanya tahu, apa namamu? Oh, nama saya Charles. Kemudian saya tanya lagi, apalagi biasanya kalau berketemu dengan orang, apa namamu? Apalagi? Sudah menikah, keluarga, atau masih single? Dia bilang, saya masih single, I'm still single. Lalu kemudian saya tanya lagi, apa lagi saudara? Saya tanya lagi berikut, apa agamamu? Dan dia jawab, saya bilang, what is your religion? Your religion. Apa agamamu? Dia jawab, I have no religion. Saya tidak punya agama. Saya bilang sama pendeta Manopo, ini orang ini gawat. Lalu dia sambung, my religion is myself. Agamaku adalah diriku. Terakhir mati ini orang ini. Lalu saya tanya, kalau Anda tak punya agama, bagi Anda, siapakah menurut Anda punya pengertian, siapa yang sudah ciptakan alam yang luas ini, bumi semua yang luas ini? Lalu dia bilang, this universe, this world was created by the power of magic. Dia bilang dunia ini, alam ini, bumi ini sudah diciptakan oleh kuasa magic. Telah lebih gawat ini orang. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, jelas jawabannya. Bahwa dunia ini diciptakan oleh satu kuasa, yaitu Allah sendiri. Saya mau tanya saudara, sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada dunia ini, sebelum ada alam ini, apa yang ada pertama saudara? Belum ada bumi ini, belum ada semua. Apa yang ada sebelum ada semua? Apa yang ada saudara? Apa yang ada? Belum ada semua, apa yang ada pada mulanya? Ya? Apa saudara? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, apa yang ada? Pada mulanya Allah. Kejadian 1, pada mulanya Allah yang sudah ada. Sesudah Allah ada, pada mulanya Allah. Kemudian karena Allah sudah ada, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Jelas? Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kita baca dalam Kolose 1:16. Siapa yang menciptakan? Kalau saudara baca seluruh Kejadian pasal 1, dikatakan oleh firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, marilah kita menjadikan. Kalimat kita ini adalah jamak atau plural yang mengartikan lebih dari satu orang. Kita ini mengartikan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kolose 1 ayat 6 berkata, karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus segala sesuatu telah diciptakan. Ini saudara, Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah. Sesudah Allah ada, barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dasar segala sesuatu. Kalau kita baca ayat 1 terus sampai seterusnya, pasal 1 Kejadian 1 itu disebut tentang penciptaan. Saya tidak mau uraikan satu persatu, tapi semua sudah tahu ini saudara. Hari pertama terang, ya. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, yaitu pun jadilah. Bersabdalah Allah, ia pun terdirilah. Cuma bicara saudara. Tidak ada orang jenis dunia atau orang hebat bertanya, hai kursi, hai rumput, jadilah engkau. Hai hewan, jadilah engkau. Tidak ada saudara. Cuma Allah saudara. Dia bicara, hai langit, jadilah engkau. Hai terang, jadilah terang saudara. Ini semua Kejadian 1 disebutkan semua. Terus semua, ya, nasa ulang. Hari pertama apa saudara? Apa hari pertama? Apa hari pertama? Terang. Hari kedua? Langit. Hari ketiga? Tumbuhan, darah laut dipisahkan. Hari keempat? Matahari, bulan, bintang. Hari kelima? Ikan-ikan, burung-burung. Hari keenam? Manusia dan binatang. Saudara, itulah minggu pekan penciptaan. Saya terus karena waktu sudah sangat singkat, saudara sekalian. Jadi inilah kata firman Tuhan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Soklahar 6 hari minggu penciptaan, Allah telah selesai menciptakan segala sesuatu. Pada waktu itu baru ada Adam dan Hawa. Belum ada dunia yang lain. Belum ada benua Afrika, belum ada semua, belum ada orang semua, belum ada, baru ada manusia pertama, Adam dan Hawa saudara. Itu di Taman Eden. Belum ada yang lain-lain saudara sekalian. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa saudara? Berhentilah ia pada hari ke-7. Berhentilah ia. Tidak terlalu terbuka sini ayat ini. Pendeta Agus boleh biar aja. Baik. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Saudara, taruh di pikiran kita saudara. Ini adalah pada waktu penciptaan. Kejadian 1 dan 2. Taruh di pikiran saudara. Belum ada lain-lain. Belum ada merek gereja, ya. Belum ada agama-agama di dunia, belum ada semua saudara. Belum ada berbagai-bagai aliran, belum ada. Yang ada baru manusia pertama dan Allah di Taman Eden. Apa yang terjadi? Demikianlah pekerjaan yang Allah buat dalam menciptakan. Sehingga kata firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 2, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang dibuatnya itu. Apalah buat pada hari ke-7 saudara? Berhenti. 6 hari ia bekerja menciptakan hari ke-7 berhenti saudara. Nah, ini istirahat. Rest dari stres. Rest. Berapa berat bumi saudara? Ada yang tahu anak sekolah ini berat bumi? Berat bumi adalah 6.000 juta ton. Allah seorang perancang yang maha ulung. Kalau bumi kita ini sekecil bulan, maka gaya gravitasi itu akan begitu lemah sehingga tidak dapat menahan udara di atmosfer kita untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kalau bumi kita sebesar Jupiter, Saturnus atau Uranus, maka gaya gravitasi itu akan begitu besar sehingga manusia hampir-hampir tak bisa bergerak. Tapi Allah dalam kuasanya mengatur semua gravitasi daya tarik bumi ini sehingga semua teratur baik. Kata Daud dalam Mazmur 124 berkata, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebiasaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Luar biasa saudara. Daud pemazmur berkata, luar biasa, ajaib.
Hebat perbuatanmu, saudaraku sekalian. Kadang-kadang kita kalau di kampung mungkin sudah terbiasa lihat pohon, lihat matahari, sudah biasa. Pohon kuah itu matahari sudah biasa, saudara. Tapi kalau orang-orang barat, saudara, mereka lihat pagi-pagi matahari terbit, mereka bilang beautiful, indah sekali. Foto-foto, saudara. Atau terbenam sudah di pantai-pantai, terbenam. Dia foto beautiful. Ingat, kita perlu merenungkan kuasa Tuhan. Allah itu luar biasa. Menciptakan dunia ini luar biasa indahnya. Sehingga di bumi ini kita melihat banyak monumen. Pada waktu Allah selesai menciptakan dunia ini, Allah mendirikan monumen atau tugu. Monumen yang Allah buat adalah monumen yang dapat diketahui dan dapat dirayakan oleh semua manusia dimanapun mereka berada. Monumen sama dengan tugu. Kalau tugu proklamasi itu peringatan. Ada tugu lalu tertulis kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Terus semua monumen, saudara. Tugu di mana-mana, taruh proklamasi. Ada juga di Monas di Jakarta, saudara sekalian. Jadi kalau manusia itu sudah melakukan pekerjaan yang besar, mereka buat suatu monumen atau tugu peringatan. Contoh, Nimrod, Hatshepsut, Sphinx, piramid, Borobudur, Monas dan sebagainya. Monumen ini hanya berada di satu tempat. Kalau Monas cuma di Jakarta, Borobudur cuma di Jogja, ya. Nah, ada di tempat di Minahasa. Jadi, saudaraku sekalian, monumen yang Allah dirikan pada waktu selesai pekerjaan penciptaannya, ia dirikan bukan di dasar laut, atau di gunung, atau di langit, atau di kayu, atau di batu, atau benda mati lainnya. Tapi dalam hikmat Allah yang luar biasa itu, Allah mengambil sekeping waktu. Ya, bukan Monas, bukan di Borobudur, tapi Allah ambil monumen dalam bentuk waktu sebagai tanda peringatan bahwa ia telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya selama 6 hari lamanya. Nah, apa yang Allah ambil? Allah mengambil monumen waktu, yaitu ia mengambil hari ke-7 sebagai monumen peringatan penciptaan. Mengapa ia ambil waktu? Oleh karena monumen ini dapat diketahui oleh semua manusia dimanapun ia berada, dapat dirayakan di mana-mana oleh manusia di seluruh pelosok dunia dimanapun kita berada. Kita buktikan Kejadian 2 ayat 2. Ini Allah ambil. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, saudara, Alkitab telah berkata, belum ada manusia yang lain, belum ada gereja yang lain di bumi ini. Pada mulanya, saudara sekalian, Allah telah berhenti. Bukan cuma berhenti, Allah menguduskan, Allah memberkati, dan Allah berhenti pada hari ke-7. Ada 3 hal yang Allah buat pada hari ke-7, ialah Allah memberkati hari ke-7, ia menguduskannya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Ini satu kesimpulan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Allah menciptakan, Allah pun sudah berhenti pada hari yang ke-7. Allah berhenti pada hari ke-7 sesudah ia menciptakan. Pergerakan benda angkasa apakah yang menghasilkan hitungan 1 hari, saudara? Perhitungan 1 hari manusia pintar telah peroleh di dunia ini. Mereka dapat 1 hari itu lamanya dihitung dari apa, saudara? Dari 1 hari lamanya bumi berputar pada porosnya. 1 hari. Nah, ini, saudara. Lalu kedua, bagaimana orang menghitung 1 bulan, saudara? Bagaimana? Bagaimana, saudara?
1 bulan didapat dari bulan mengitari bumi selama 1 bulan. 1 tahun saudara gimana? 1 tahun adalah bagaimana? Bumi mengitari matahari 1 bulan. 1 tahun. Jelas saudara? Jadi 1 hari bagaimana caranya dihitung? Bumi berputar pada apa? Porosnya 1 hari. 1 bulan, bulan mengelilingi bumi. 1 tahun bumi mengitari matahari. Saya mau tanya, ini manusia sudah dapat di kamus ensiklopedia dunia, orang temukan. Sekarang saya mau tanya saudara, dari mana orang menghitung 1 minggu, 1 pekan? Tidak ada orang yang pintar yang temukan di mana-mana. Anda putar dunia di mana-mana, tidak ada yang tahu. Hitungan 1 minggu hanya diperoleh dari Kejadian 1. Fase 1 maksud saya, yaitu minggu penciptaan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini dia saudara. Tidak ada hitungan dari beda angkasa yang menghasilkan 1 pekan. Tetapi hitungan waktu itu terjadi oleh karena minggu penciptaan. 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 ia berhenti. 1 minggu, itulah putaran 1 minggu dari Kejadian fase 1. Allah berhenti memberkati, menguruskan hari ke-7. Luar biasa. Dan ini peristiwa Allah buat berhenti pada hari ke-7 itu sebelum ada budaya manusia. Sebelum ada lebih 3.000-an gereja-gereja Kristen. Sebelum ada segala macam agama dunia. Sebelum ada orang Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, Amerika Latin, dan orang Yahudi belum ada. So ada contoh Alkitab, Allah berhenti pada hari ke-7. Amin. Nah ini saudara, ini penting. Apakah bahasa Alkitab untuk hari ke-7? Ini penting. Kita terus. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 26. Apa kita bilang Allah berhenti pada hari ke-7? Pertanyaan, apa bahasa Alkitab kalau bicara mengenai hari ke-7? Jadi apa yang Alkitab jelaskan tentang arti hari ke-7? Alkitab menjawab, demikianlah firman Tuhan. Kejadian 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Ini peristiwa mana jatuh di padang belantara di masa Israel. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7, nah ini. Jadi bahasa Alkitab untuk hari ke-7, kata Alkitab, hari yang ke-7 ada Sabat. Jadi bahasa Alkitab adalah hari ke-7, so itu tuh Sabat. Saudara, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jelas saudara? Jelas? Jelas, terima kasih. Mari kita kembali pada bangsa Israel. Bagaimana peristiwa mana di padang belantara? Mereka dari Mesir dijajah lebih 4 abad. Sekarang ke padang belantara 40 tahun lamanya. Di Mesir mereka makan berbagai makanan. Lupa firman Tuhan selama 4 abad. Tuhan panggil masuk Kanaan, lewat padang belantara. 40 tahun lamanya di padang belantara. Berbagai mujizat di padang belantara. Kalau kita baca Alkitab, contoh ada banyak, contoh saja. Lebih ada 46 mujizat yang terjadi. Contoh, air keluar dari batu. Berputaran di padang belantara 40 tahun lamanya. Kami sudah sempat ke padang belantara, ya, waktu ke Jordania dan ke Yerusalem kami singgah. Saya boleh bayangkan bagaimana bangsa Israel berputar 40 tahun lamanya, begitu panas. Tapi ajaib mujizat. Pada siang hari ada apa saudara? Tiang awan. Bukan tiang-tiang awan, tapi ada AC, saudara sekalian. Di balik tiang awan siapa saudara? Yesus menjaga umatnya. Malam hari tiang api saudara, bukan tiang-tiang api saudara. Ada lampu 1.000.000 watt menerangi padang belantara, dan di balik itu Yesus jaga umatnya, saudaraku sekalian. Mereka haus, batu keluar air, aqua tanpa kuman. Mereka berputar di mana-mana, batu berguling terus. Ada
Alkitab sebutkan berguling terus. Dan banyak. Dan jubah mereka saudara, selama 40 tahun cuma satu jubah atau pakaian. Tidak pernah dicuci, tidak pernah ganti, tidak pernah robek, tidak pernah bau. Aib saudara. Sandal mereka saudara 40 tahun. Kalau anak remaja ukuran sepatu mungkin ukuran 30. Waktu dia jadi orang muda jadi 39. Waktu dewasa jadi 40. Jadi orang tua 42. Jadi itu cepat untuk sandal itu dia besar sendiri ikut ukuran kaki punya perkembangan. Ajaib saudara. Amin. Nah sekarang 40 tahun mereka apa saudara? Nyenam makan kangkung atau ikan atau sayur saudara. Mana? Dari mana saudara? Dari sorga. Itu makanan malaikat, lengkap gizi dan protein. Darah. Mujizat pertama di padang belantara. Ini cuma soal mana dulu, belum yang lain. Roti mana turun dari langit selama 40 tahun. Mujizat. Mungkin pagi mana goreng, siang mana rebus, malam mana bakar. 40 tahun udah bayangkan apa sih? 40 tahun pagi goreng, malam rebus, siang rebus, malam bakar. Sama di rumah kalau mau itu sama saudara, pagi kangkung tumis, siang kangkung cah, malam kuah asam. 40 tahun sudah selama kali cuma cah, tumis, kuah asam. Mami apa ini? So bilang-bilang bayi on go. Saudara bangsa Israel, bagaimana ini? 40 tahun mana terus saudara sekalian? Habis itu mujizat. Setiap hari turun dan bangsa Israel memungutnya cukup untuk dimakan pada hari itu. Jadi waktu turun dari surga pada pagi jatuh cukup. Satu kali ambil makan untuk hari itu, 3 kali makan cukup, tidak boleh sampai esok. Tidak boleh berlebih, karena jika disimpan sampai keesokan harinya, mana itu akan berbau dan busuk. Ini kata firman Tuhan saudara. Ini tuh mana? Ini seperti warna ketumbar. 6 hari lamanya kamu mengutnya, tapi pada hari ke-7 itu adalah Sabat. Jadi ingat kembali lagi. Kamu ingat hari ke-7 Sabat itu. Itulah arti. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tuhan so bilang, demikianlah firman Tuhan. Tiap hari jatuh itu mana? Hari ke-7 itu Sabat, nak mau jatuh lagi. Kenapa saudara? Karena Sabat. Bayangkan. Hele roti rest pada hari Sabat nak turun saudara. Sampai roti istirahat saudara. Apalagi manusia yang bernapas saudara. Mujizat kedua. Pada hari ke-6 roti mana turun 2 kali. Hebat. Hari ke-6 dia 2 kali turun. Turun pertama saudara bagaimana? Turun pertama memungut roti mana 2 kali pada hari itu. Oleh karena pungutan pertama untuk dimakan pada hari itu yang hari ke-6 turun 2 kali saja, hari biasa enggak. Dan pungutan yang kedua disimpan untuk dimakan pada hari esoknya, yaitu hari apa saudara? Hari Sabat, hari ke-7. Ini hebat saudara. Ketiga, roti yang disimpan pada hari pertama. Kalau hari pertama kumpul roti banyak, dong simpan sampai esok saudara, busuk. Tapi yang dipungut pada hari ke-6, yang disimpan untuk besok, roti mana yang disimpan pada hari ke-6 tidak berbau, tidak berulat, tidak busuk pada besok hari. Tetap segar dan baru sehingga mereka dapat memakannya pada hari Sabat. Wah, saudara, mujizat keempat. Mereka keluar pada hari Sabat. Untuk mana saudara? Roti tak turun pada hari Sabat, hari ke-7. Mengapa? Istirahat saudara sekalian. Itu sebanyak kemarin hari ke-6 dia pungut 2 kali saudara. Pertanyaan berikut. Jatuh pada hari apakah hari ke-7 yang disebut Alkitab itu tuh Sabat? Jatuh hari apa saudara? Mari kita buka Alkitab. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ini Alkitab yang menjelaskan itu hari Sabat, hari keberapa. Demikianlah firman Tuhan. Hari persiapan. Semua orang Kristen tahu di dunia ini bahwa Yesus mati pada hari apa saudara? Pada hari ke-6.
atau hari Jumat, atau kata Alkitab hari persiapan. Yesus disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Hari Sabat. Lalu kita kembali. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana menjadi dibaringkan. Lalu kemudian setelah pulang, ini hari persiapan hari Jumat hari ke-6. Setelah pulang dari kubur, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, menyediakan rempah-rempah pada hari persiapan atau hari ke-6 atau pada hari kematian. Jadi hari persiapan kita mulai. Apa yang terjadi, saudara? Semua orang tahu di dunia ini, orang Kristen. Pada hari persiapan atau hari ke-6 atau hari Jumat, Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Perempuan-perempuan ikut dalam penguburan. Mereka pulang, siapkan rempah-rempah. Dan pada hari Sabat, mereka istirahat menurut hukum Taurat. Rest. Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Jadi apa yang jadi? Pada hari Sabat, Yesus berada dalam kubur. Jumat disalibkan, masuk matahari diturunkan, petang, hari Sabat ia dikubur. Jadi hele mayat hari Sabat rest. Tadi kan roti, Sabat lagi rest. Sekarang mayat, Sabat lagi rest. Perempuan beristirahat, orang lain istirahat, saudara. Menurut hukum Taurat, demikianlah firman Tuhan. Sekarang apa yang terjadi? Pagi-pagi benar, pada hari pertama, pada minggu itu, mereka dan perempuan-perempuan lain ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka itu. Lukas 24 ayat 1. Hari pertama, kemana mereka, saudara? Ke kubur. Mereka lihat bahwa sudah tergolek. Sekarang peristiwa kita melihat. Ini semua tadi persiapan hari Jumat hari ke-6, Sabat hari ke-7, besoknya hari pertama dalam minggu itu, hari pertama. Perempuan ke kubur, mendapati batu terguling dari kubur itu. Setelah masuk, mereka menemukan tidak ada mayat lagi dari Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit, saudara. Jadi kembali lagi, hari Jumat, hari ke-6, hari persiapan. Apa yang terjadi, saudara? Yesus mati, itu Jumat Agung. Hari Sabat, hari persiapan, hari Sabat, persiapan Jumat, Sabat, Sabtu, pertama minggu. Apa yang terjadi, saudara? Hari Minggu ke kubur. Apa yang terjadi, saudara? Kita mau cari tahu. Hari Sabat, hari ke-7, mereka berhenti menurut hukum Taurat. Hari yang manakah hari Sabat itu? Kata Alkitab, hari Sabtu adalah hari Sabat. Dengan kata lain, hari Sabat itu terjadi sesudah hari persiapan atau sesudah hari kematian. Hari Sabat itu terjadi sebelum hari kebangkitan, sebelum hari pertama. Atau hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu itu berada di antara hari Jumat dan hari Minggu, di antara hari ke-6 dan hari pertama, di antara hari kematian dan hari kebangkitan. Di antara itu, itulah hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7. Jelas, jelas. Demikianlah firman Tuhan. Saya hanya mau ambil salah satu, saya ada banyak contoh, tapi saya hanya baca satu saja. Di tangan saya ada buku dari gereja Katolik. Saya senang sekali mereka sebagai umat-umat Tuhan yang telah mempunyai keyakinan, kepercayaan dalam buku Katekismus Gereja Katolik. Halaman 50 saya baca di sini. Yang manakah hari Sabat? Nah, ini saudara, ini gereja Katolik yang ngakui ini. Yang manakah hari Sabat? Jawab, hari Sabtu adalah hari Sabat. Oh, jelas sekali, saudara. Tuhan menggunakan gereja Katolik untuk meyakini, membuktikan bahwa hari Sabat yang Alkitab ajarkan adalah hari Sabtu. Selain itu, saudara, Alkitab berkata hari Sabat itu terjadi sebelum hari kebangkitan, sebelum hari pertama, sebelum hari Minggu, terjadi sesudah hari kematian, sesudah hari ke-6, sesudah hari Jumat, sesudah hari persiapan.
Jelas saudara? Jelas. Hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Sabtu. Kata kamus Alkitab, kalau saudara ada kamus Alkitab di sekolah, kamus apa saja di sekolah, cari kamu di sekolah besok atau di mana, cari di library, di mana-mana anak cari. Cari di kamus kata Sabtu. Kamus itu dunia susun, dunia akui Sabtu itu adalah hari Sabat. Ini saudara, di kamus Alkitab hari Sabtu adalah hari Sabat. Hukum keempat yang kita semua tahu, dihafal oleh orang-orang Kristen. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jelas sekali. 6 hari yang kau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu kerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu perempuan laki-laki, binatang hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Oh saudara, ini kata firman Tuhan. Alkitab berbicara, hukum Allah berbicara. Demikianlah firman Tuhan, bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Mengapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Luar biasa. Berapa lama Sabat dirayakan? Imam 23 ayat 32. Itu harus menjadi satu Sabat. Bagian BW, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi hitungan hari yang baru bukan jam 12 tengah malam baru mau toki lonceng. Enggak. Alkitab berkata hitungan hari baru adalah waktu azan maghrib, yaitu waktu matahari masuk terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus rayakan Sabat. Jadi dari masuk matahari Jumat petang sampai masuk matahari Sabtu petang, satu hari itu adalah hari raya perayaan Sabat Tuhan yang dirayakan setiap hari ke-7 dalam Alkitab. Sebagai apakah Sabat itu dijadikan oleh Allah? Saudaraku, Sabat itu Allah jadikan, kata Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan. Oh saudara, peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara, itu kata peringatan adalah tanda jati diri Allah. Kata Yeskiel 22:12, menjadi peringatan di antara aku dan mereka itu, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka itu. Dalam bahasa Ibrani, terjemahan Alkitab Perjanjian Lama yang asli, kata peringatan itu disebutkan Oud. Oud artinya, jadi Sabat itu adalah peringatan atau Oud atau tanda atau bendera. Pendeta Agus boleh ke depan. Kuduskan Sabatku sehingga menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang tahu akulah Tuhan Allahmu. Oud, tanda atau bendera, peringatan. Saya hanya ambil saudara sepangkat ini. Ini kain merah, misalnya saudara, milik saya, ya, robek, saya injak saudara. Ada orang marah? Nah ada, tapi kain kok, ini kain putih saudara. Saya punya kain, saya robek, kucak-kucak, saya injak. Ada orang marah saudara? Nah ada. Lalu ini kan yang lain, kain merah saudara, boleh pegang akan saudara Agus. Lalu saya jahit putih di bawah, taruh di bawah, saya jahit, angkal pintu saya jahit. Mata pegang di bawah satu, rendah pegang ujung-ujung. Nah, mari. Saya jahit jadi satu saudara. Sudah jadi merah putih saudara. Sudah jadi out, jadi peringatan.
jadi tanda, jadi bendera, saudara. Tadi kan terpisah kainnya, saya robek, injak, nggak ada orang marah. Sekarang jadi bendera ini kain merah putih. Apa saya boleh robek, saudara? Jangan berani, aleh. Boleh injak, saudara? Saya boleh berani. Kalau berani aleh injak, langsung aleh masuk penjara. Mengapa, saudara? Karena ini adalah merah putih, tanda jati diri bangsa. Diperoleh dengan darah perjuangan para pahlawan, dan bendera ini adalah tanda peringatan bahwa saya warga negara Indonesia. Tanda out peringatan. Sahabat adalah peringatan, tanda atau bendera. Terima kasih pendeta. Jaga baik-baik, pelihara itu perintah Tuhan. Untuk siapakah sahabat itu diciptakan tadinya? Untuk siapa, saudaraku sekalian? Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya begini, karena ada manusia pada hari ke-6, hari ke-7 Allah bikin hari Sabat. Oleh karena ada manusia, Allah tidak bentuk manusia oleh karena besoknya hari Sabat. Tidak, saudara. Allah berikan hari Sabat karena ada manusia. Jadi hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Karena ada manusia, ada hari Sabat. Kata Yesus, jadi Sabat itu untuk manusia, ya. Siapa yang menjadi Tuhan atas hari Sabat, betul sekalian. Nah ini ayat 28, Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia atau Yesus Kristus adalah Tuhan atau Lord atau Tuan atas hari Sabat. Dalam asli Yunani Greka adalah hakurios, ha-arhe, atau hakurio, ha-arhe, hakurios, atau sabaton. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa? Karena Yesus yang ciptakan hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengapa? Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Oh, maaf. Saya mau jalan-jalan, mau cari pendeta, mencari Bapak Kaumpungan. Saya tahu Pak Kaumpungan, dia ada toko ABC di Pangu. Saya jalan-jalan, saudara. Di Pangu ada toko Berkat, ada toko Harapan, ada toko Jaya. Toko Berkat, toko Harapan, toko Jaya. Saya di toko Jaya. Ini Pak Kaumpungan? Iya. Kaumpungan? Bukan. Bukan. So salah jawab, saudara. Ini Pak Kaumpungan? Bukan. Oh bukan, saudara. Toko Jaya. Tapi di toko Berkat, saudara. Ini Pak Kaumpungan? Bukan. Oh bukan. Tapi di toko apa tadi? Jaya. Pak Kaumpungan ini? Bukan. Toko apa ini? Jaya. Oh salah kutek kita. Di mana dia, Kang? Tak cari-cari. Nggak di Jaya dia, nggak di Berkat itu, nggak di toko ya, Harapan. Nggak ada, sama di mana dia? Dia di toko ABC, Pak Sakul. Oh tadi, toko ABC. Ini Pak Kaumpungan. Iya. Oh, ini toko ABC. Iya. Oh, selama di sini. So 7 hari. Oh, saya mau tanya saudara, kenapa Pak Kaumpungan
Nggak ada di toko HBC, toko Jaya, nggak ada. Kenapa saudara? Karena dia bukan punya toko ABC, dia bukan toko yang karena Kampungan bukan yang punya toko Jaya, saudara. Kenapa tidak ada di toko Berkat? Karena itu toko Berkat bukan Kampungan punya. Dia tidak bangun itu toko Berkat, saudara. Bukan dia punya. Dia bukan tuan toko Berkat. Dia bukan tuan toko Jaya. Dia saudara. Kenapa Pak Kampungan ada di toko ABC, saudara? Mengapa? Karena dia yang punya toko ABC. Ya. Pemilik, jadi tuan toko ABC, Pak Kampungan. Dia yang bentuk, dia yang bangun toko ABC. Jelas saudara? Yesus yang ciptakan hari Sabat. Dia yang empunya hari Sabat. Dia the Lord of the Sabat. Dia tuan hari Sabat. Dia yang empunya hari Sabat. Jadi Pak Kampungan tidak ada di toko Jaya. Biar mau tunggu 1000 tahun. Nah itu dia saudara. Dia cuma ada di toko ABC karena dia yang punya toko ABC, dia yang bangun toko ABC. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jelas saudara? Dia yang bentuk Tuhan Sabat. Dia yang ciptakan, dia berikan pada manusia pada hari penciptaan. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kata Alkitab, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saya mau undur saudara. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saudara baca Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Tidak ada satu kata yang mengatakan di Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa hari Sabat itu diadakan untuk orang Yahudi. Nah ada saudara. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Kami ke Yerusalem tahun 95 saudara. Kami baru merasa yakin terbukti luas. Hampir setiap hari paling kurang 5.000 turis dari seluruh dunia ke Yerusalem. Dan kalau di Yerusalem saudara, negara Israel, satu negara. Mereka beribadah di sinagog pada hari Sabtu, hari ke-7 sebagai sahabat mereka, saudara sekalian. Sahabat Yahudi, saudara. Artinya begini. Ada hal yang baik kita ambil dari orang Yahudi. Kebaikan orang Yahudi adalah mereka benar-benar berbakti pada hari ke-7, hari Sabat sesuai firman Tuhan. Gagalnya orang Yahudi adalah mereka terima Sabat tapi salibkan Yesus. Sekarang kita zaman modern saudara. Terima Yesus, percaya Yesus, tapi tolak hari Sabat. Supaya aman, terima Yesus dan Sabatnya. Kalau cuma satu, pincang. Bukti bahwa satu negara berhenti pada hari Sabat, hari ke-7 itu membuktikan bahwa benar Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7. Negara akui. Sehingga kami bilang, luar biasa ini. Ini bukti nyata bahwa benar hari Sabtu, hari ke-7 adalah hari Sabat. Bagus sekalian. Jadi Sabat itu untuk manusia. Artinya begini. Selama saya masih manusia, saya harus terima hari Sabat. Amin. Selama saya masih manusia. Dan saya sudah berkhotbah pada hari Sabat di daerah Belanda. Dan lalu kami di Sakul, kami beribadah pada hari Sabat di Cape Town, Afrika Selatan. Dan saya sudah bersahabat di Amerika sudah 22 kali saudara, 22 kali ke Amerika saudara sekalian. Sahabat ada, anak ke California di Loma Linda, sudah di Loma Linda, wali kota Loma Linda sudah 15 tahun adalah orang Advent. Semua bank para sahabat ditutup. Pegawai wali kota semua Advent saudara. Kota orang Advent, sahabat semua sunyi senyap. Semua istirahat pada hari Sabat. Di mana-mana saudara. Anak ke Eropa, anak ke Belanda, anak ke Afrika, ke mana-mana anda pergi saudara. Semua umat-umat Tuhan terima Sabat Tuhan. Mengapa? Alkitab yang mengatakan demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya sudah baca firman Tuhan. Mari kita menerima Sabat Tuhan. Biarkanlah Alkitab yang menjelaskan di hati kita, bukan kita yang jelaskan. Kalau kata firman Tuhan yang tadi Sabat ke-7, oh Sabat ke-7, oh itu.
Jangan terus bilang, oh kami hari Selasa saja. Jangan rubah firman Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan ganti firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang bersabda untuk kita. Kata Yesaya 58:13. Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, bila engkau menyebut Sabat itu hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan urusanmu pada hari Sabat, tidak mengurus urusanmu atau kata omong kosong, engkau akan bersenang dan senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi yang makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, karena mulut Tuhan yang mengatakannya. Oh saudara, Yesaya 5:2 berkata, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Berbahagia, sudah kata, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menahan diri daripada setiap perbuatan jahat. Saudaraku sekalian, Yesus juga telah memberikan teladan bagi kita. Seorang Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen, orang Kristus, pengikut Kristus. Apa yang Yesus buat waktu dia berada di dunia ini? Lukas 4:31. Yesus, siapa Yesus saudara? Yang disembah oleh semua orang Kristen. Siapakah dia? Juru selamatku, juru selamat dunia. Kata Alkitab Lukas 4:31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Yesus juru selamat kita pun berbakti pada hari Sabat. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, sota biasa, ia pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri membaca dari Alkitab. Kemudian jemaat perjanjian baru, para rasul, Rasul Paulus dan rasul yang lain, jemaat perjanjian baru memelihara Sabat. Ingat, Yesus naik ke sorga. Di Eden, Sabat. Para nabi, Sabat. Bangsa Israel, Sabat. Yesus, Sabat ada. Yesus naik ke surga, dia di surga, sekarang Rasul muncul, masih ada Sabat. Artinya Sabat, Yesus di dunia disalibkan, bangkit ke surga. Waktu dia ke surga, Rasulnya pelihara Sabat. Berarti Sabat tidak dipalangkan, saudara. Yesus ke surga, sudah dibangkit, sekarang Rasulnya masih pelihara Sabat. Berarti tidak berada salah Sabat, saudara. Ini sama murid-muridnya, sama Rasul. Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, sota biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membaca, berbicara dengan mereka bagian kitab suci, Rasul Paulus. Nah, Paulus lagi. Kami ke Antioquia, sudah lihat kota di Antioquia. Kisah 13:14 dari Perga, ini Paulus. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di tanah Pisidia, kota Antioquia, saudara. Ingat kata Antioquia, Paulus ke sana. Pada Sabat, ini Paulus di Antioquia. Pada Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Kisah 13 ayat 14. Berikut Kisah 11 ayat 26. Paulus, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Yesus, pengikut Kristus. Saudara buka sejarah gereja Kristen. Saudara baca Alkitab, buka di mana-mana, tanya sama teolog, tanya saudara. Istilah Kristen yang pertama kali disebut di bumi ini di mana saudara? Di Antioquia. Siapa mereka? Pemelihara hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Kristen yang mula-mula, ya, pada pertama istilah Kristen disebutkan, mereka ini di Antioquia pemelihara hari Sabat. Itulah Kristen yang mula-mula. Mari kembali kepada Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Mereka diminta untuk berbicara dengan pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Terus berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ini Antioquia, sudah tinggal puing-puing, sudah kota Antioquia ini dia. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah, berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani atau orang kafir atau Greka. Jadi pada Sabat itu dia bertemu dengan orang Yahudi yang telah bertobat jadi orang Kristen, artinya percaya Yesus. Dan orang Yunani atau kafir, orang Greka yang kafir biru bertobat jadi orang Kristen dan terima Yesus. Jadi di kelompok itu bertemu dua kelompok. Yahudi yang dulu nak terima Yesus, sekarang bertobat terima Yesus. Kafir yang tahu Alkitab bertobat jadi orang Kristen. Bergabung dua-dua. Paulus sahabat yakinkan dua kelompok yang bertobat menjadi orang Kristen, pemelihara Sabat. Amin. Oh luar biasa saudara. Ibrani 4 ayat 4 berkata, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat 9-10. Jadi masih tersedia. Kalau ejaan lama Anda baca, jadi tetaplah suatu hari perhentian. Jadi apa arti perhentian? Rest, bukan stres. Rest, berhenti. Apa arti hari ketujuh tadi? Adalah Sabat. Kata firman Tuhan, jadi tetap tersedia suatu hari Sabat, satu hari perhentian, rest, hari ketujuh atau hari Sabat bagi umat Allah. Jadi kata Alkitab, kata firman Tuhan, hari perhentian berhenti, hari Sabat ketujuh, hari ketujuh itu adalah untuk umat Allah. Kalau mau jadi umat Allah, berhenti pada hari ketujuh, hari Sabat. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Sabat ketujuh umat Allah, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu ayat 11 Ibrani 4, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ini saudara, perhentian itu hari ketujuh bagi umat Allah, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi jangan orang tidak taat atau melawan saudara sekalian. Sampai kapankah Sabat itu berada sudah berjalan saudara sekalian? Mari kita buka Yesaya 66:22. Seperti langit baru, bumi baru, demikianlah firman Tuhan. Dari Sabat ganti bulan kepada bulan, Sabat ganti Sabat, seluruh manusia datang untuk menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Langit baru, bumi baru, semua. Bulan ganti bulan, Sabat ganti Sabat, semua manusia menyembah Tuhan. Dengan kata lain, Sabat itu kekal. Dari Eden sampai para nabi, sampai para zaman Yesus, sampai para rasul, sampai sekarang, sampai di surga, Sabat itu ada. Saudara, pada malam ini saya mau sampaikan. Saya sudah menyampaikan demikianlah firman Tuhan. Ingatlah hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu dan kuduskan. Kami adalah pendeta yang diurapi oleh Tuhan, menjadi pendeta, menjadi pelayan Injil, menjadi penginjil yang Tuhan tugaskan menyampaikan firman sesuai dalam Alkitab. Kami takut memberikan firman yang tak ada di ayat. Kami tak mau menipu siapapun di dunia ini, tapi dengan hati yang ikhlas dan jujur, saya sebagai hamba Tuhan diurapi. Mari terimalah Sabat Tuhan hari ketujuh sesuai firman Tuhan. Anda tidak keliru, Anda tidak salah. Kami tak menipu Anda. Terima, ambil keputusan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku sekalian, Yesus, Wahyu 1 ayat 10 berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan. Hari Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi pada hari Tuhan aku dikuasai roh. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus anak manusia adalah juga Tuhan, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jelas saudara? Demikianlah firman Tuhan. Jadi mari pada malam ini
kita datang kepada keputusan. Yesus mengundang kita, ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kami akan turut segala perintahku. Mari mama ke depan. Singkat-singkat, selesai ini, tinggal mau ilustrasi. Kata Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turut segala perintahku. Kita terima hari Sabat yang dalam hukum keempat bukan karena perintah hukum. Kalau perintah hukum, ingat Sabat. Kalau tadi mau, sama melarang. Sabat, saudara, tadi mau. Tapi kita rubah. Kalau karena kasih, didorong oleh kasih dari hati sendiri, saudara, kita akan ikut. Dulu kami pendeta muda, baru menikah, kami tinggal di Roong. Di rumah kami ada sumur perigi tapi kotor. Jadi untuk air untuk masak, saya harus timba air di Uluna, kira-kira 1 kilometer. Satu kali mama masak, apa dia bilang? Jadi habis air orang masak. Kalau boleh timba akang air. Bulan air pertama. Jadi torang so habis air mau masak nggak ada air, jadi tiba ke air. Ini mau. Jadi timba air mau masak akang. So bilang nih mau tanya-tanya terus. Jadi sayang mama. Sayang dong, belalah dadaku. Kalau begitu timba air dang. Kalau sayang timba air. Odoh katu weta Tadi dia bilang, jadi timba air. Undang-undang perkawinan, mau. Kita hukum, Sabat, mau. Kau dia bilang, jadi sayang mama. Oh, di hati saudara. Oh weta, oh katu oke dek. Sayang no. Kau dia bilang kalau sayang timba air. Oh saudara, duduk jauh saudara. Kau kita ambil galon saudara. Tak pikul galon. Ensakul BA teologia. Biar BA saudara. Tanah malu pikul galon saudara. Pendeta, di mana? Prorota ini. Pendeta di mana? Timba air. Kenapa timba air? Sayang metua. Amin saudara. Yesus bilang, kalau kamu sayang Pak kita, yang menebus dosamu, yang mati untuk dosamu, kalau sayang Pak kita, ingat hari Sabat. Oh Tuhan, Selasa Jokwa. Ini boleh tawar saudara. Oh Tuhan boleh hari Rabu? Nggak, harga mati. Jangan rubah hukum Allah saudara. Dari semua kitab di dunia ini, semua buku, semua kitab ditulis oleh penulis dunia. Orang-orang manusia, bikin buku tulis, penulis sakul, penulis kampungan, penulis. Hanya satu yang tidak ditulis oleh manusia, yang ditulis langsung oleh jari Allah. Apa saudara? Hukum Allah. Sedang manusia tulis buku, ini boleh apa namanya? Ini boleh ciplak, plagiator. Ada undang-undang plagiator. Jangan rubah ini saudara. Tuhan tulis hukum Tuhan hari Sabat hukum keempat. Ingat hari Sabat, dia tulis dengan jari Allah sendiri. Karena itu kekal. Hukum adalah tabiat Allah. Kasih adalah tabiat Allah. Dengan kata lain, hukum Allah adalah salinan tabiat Allah. Tentang Allah itu kasih adanya. Kalau kasih pada Allah, kita turut hukum pertama sampai keempat. Kasih pada manusia, kelima sampai ke 10. Saudara, malam ini saya mau berikan panggilan pada saudara pada hati malam ini. Mari dengarlah firman Tuhan. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Ia terpaku di salib dan dia berkata, saudaraku, terimalah panggilanku pada malam ini. Saudara, undanglah kuasa Roh Suci. Kesempatan untuk mendengarkan firman tidak selalu didapat. Kesempatan membaca firman tak selalu ada. Pada malam ini saudaraku sekalian, berapa yang mau menyambut panggilan Tuhan? Kalau engkau mengasihi aku,
turut segala hukumku. Saudara, malam ini berapa yang mau turut Tuhan dan hukum Allah antaranya hari Sabat? Mari di tempat kita semua berdiri, kita berdoa untuk malam penyerahan. Terima kasih. Saya mengundang Pendeta Kampungan untuk berdoa, doa penutup Pak Kampungan untuk berdoa dalam malam penyerahan ini. Sementara kita mengambil keputusan untuk menyucikan Sabat dan mau setia kepadanya, mungkin ada di antara kita yang belum pernah menyucikan Sabat dan bergumul untuk menerimanya. Biarlah Tuhan berdoa dan Tuhan akan memberikan keberanian untuk mengambil keputusan. Mungkin ada di antara kita yang telah lama menyucikan Sabat, tetapi telah meninggalkannya juga begitu lama. Ambillah keputusan untuk kembali sebelum terlambat, sebelum pintu kasihan ditutup. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Sesudah kami mendengarkan panggilan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Sakul. Sabat hari ke-7, Sabat Tuhan Allah kami. Engkau yang telah menciptakannya, Engkau yang telah memberikan kepada kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, kami malam hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami mengambil keputusan, kami yang sedang menyucikan Sabat akan tetap setia kepada-Mu Tuhan, menyucikan dan berbakti pada hari Sabat. Kami yang belum pernah menyucikan Sabat Tuhan, malam hari ini kami berkomitmen. Kami mau berani mengambil langkah untuk menerima menyucikan Sabat. Kami yang telah lama menyucikan Sabat dan yang telah meninggalkan, Tuhan, kami mau kembali kepada-Mu sebelum kami terlambat. Untuk itulah Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Suci-Mu. Kuatkan, menangkan kami Tuhan, sehingga keputusan kami malam hari ini adalah keputusan untuk hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika kami berpisah dari tempat ini, Tuhan akan pulang bersama-sama dengan kami. Jangan biarkan kami tidur malam hari ini sebelum kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi-Mu, menerima Engkau dan menerima hari Sabat-Mu, dan kami akan setia kepada-Mu sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan menerima penyerahan kami, Tuhan menerima keputusan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas doa Pendeta Kampungan, Ketua Daerah Bolomondo dan Gorontalo. Terima kasih lagu dari Bolmong, staf daerah, lagu dari apa lagi? Kasuratan, Parepei, Kasuratan, Pulutan, dari Pinaling, dari mana lagi? Pepontolan, Pionir, dan wilayah Amurang. Makassar Molaker, Tanah Wangko, dan semua duet-duet tadi semua. Makassar Molaker, terima kasih banyak. Tuhan berkati acara kami kepada pembawa acara. Terima kasih banyak. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah sendiri melalui hamba Tuhan Pendeta Sakul. Puji Tuhan, kita semua yang telah diberkati ketika mendengarkan firman Tuhan malam ini. Tentunya kita semua berterima kasih kepada pendeta yang telah menjadi saluran berkat bagi kita malam ini. Dan seperti informasi tadi, untuk tamu-tamu, penyanyi-penyanyi yang sudah datang dari jauh-jauh, ada pelayanan kasih yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk tamu-tamu yang sudah hadir, jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Ada acara spesial di penghujung acara KKR malam ini. Diundang kepada saudara Heri Kelung, spesialis pembawa acara ini, untuk datang di depan dan membawakan acara seperti biasanya.